Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Penuh Hikmat. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai dengan ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat tuntunan, panduan, firman Tuhan yang menolong kami. Hidup kami makin hari makin benar, makin kudus dan penuh dengan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya, dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan tentang hiduplah dengan penuh hikmat. Firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Hidup penuh hikmat adalah sebuah kehidupan yang kalau kita sebutkan hikmat itu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah hidup secara proporsional, hidup secara benar, hidup secara seimbang. Tidak masuk ke dalam ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Itu hidup penuh dengan hikmat. Orang yang hidup penuh dengan hikmat, tatkala dia semakin dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah merasa lebih rohani dari orang lain. Hidup penuh hikmat juga tatkala kita menerima anugerah pengampunan Tuhan. Lalu kita bukan berarti mempermainkan anugerah pengampunan Tuhan. Kalau saya berdosa nanti Tuhan ampuni. Jadi tidak apa-apa, berdosa lagi tinggal datang lagi kepada Tuhan untuk minta diampuni. Apa bedanya kita dengan babi? Kalau babi itu sudah dibersihkan, dimandikan, dia kembali ke lumpur. Itu bukan hikmat, itu namanya mempermainkan anugerah dan kebaikan Allah. Kita tahu dengan jelas Allah Maha Pengampun, menerima kita, mengampuni dosa kita seberat apapun, sehebat apapun. Tapi bukan berarti kita terus berkanjang di dalam dosa. Itu hidup penuh dengan hikmat. Hidup penuh hikmat juga sama. Tatkala ada satu kelompok tertentu yang di dalam kondisi sangat menggebu-gebu menjadi anak Tuhan yang luar biasa, lalu secara tidak sadar dia melakukan perilaku sebagai orang percaya, yaitu perilaku budaya. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin ibadah, melakukan perpuluhan. Tetapi secara tidak sadar dia masuk ke dalam lumpur, yaitu lumpur kesombongan, lumpur aroganitas, lumpur merasa diri lebih baik dari orang lain. Lalu yang keluar ekspresi yang terjadi adalah menilai orang lain, menghakimi orang lain. Maka ini pun adalah bentuk hidup yang tidak berhikmat. Kalau hidup yang berhikmat itu, dia akan bagaimana menjadi orang-orang yang membawa kebaikan. Baik tidak hanya buat diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Dia menjadi orang yang paham, punya empati, punya kebijaksanaan, tidak sewenang-wenang, tidak juga membiarkan tatkala orang berbuat salah. Kalau ada kemudian wewenang itu dan tanggung jawab kita untuk membimbing, menegakkan disiplin, biarlah disiplin itu tidak hanya berlaku buat orang lain, tetapi buat diri sendiri. Seorang bos, seorang majikan memarahi anak buahnya karena datang terlambat, pulang lebih cepat. Lalu kita tidak memberikan contoh. Kita sendiri jarang datang, kita jarang hadir untuk bisa datang kemudian memberikan contoh. Seluruh beban pekerjaan itu ditanggungkan, lalu kita tidak pernah menjadi orang yang peduli pun hadir dalam kehidupan mereka. Maka ucapan kita lebih keras, ucapan kita lebih banyak daripada contoh keteladanan yang harus dihasilkan, yang menjadi pattern, yang menjadi sebuah contoh. Oh, ini yang perlu saya ikuti. Tidak hanya di perusahaan, tapi juga dalam dunia pendidikan, antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa, di dalam rumah tangga, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan mantu, di seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam gereja, di rumah Tuhan. Maka hidup penuh dengan hikmat itu memiliki banyak sekali ciri. Salah satu tandanya adalah kita tidak lebih baik dari orang lain, sehingga kita jangan sekali-kali untuk menghakimi orang lain. Hidup penuh dengan hikmat juga, kita tidak kemudian mempermainkan anugerah pengampunan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Lalu kita terus berkanjang dalam kehidupan dosa dengan sebuah keyakinan, kalaupun saya berbuat dosa, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa saya. Apa yang firman Tuhan katakan? Pergunakanlah waktu yang ada. Apa yang dimaksud dengan pergunakan waktu yang ada? Ayat yang ke-8 dikatakan, karena engkau
harus bertanggung jawab atas hidupmu dan juga atas waktu yang diberikan Tuhan kepada engkau. Itu yang Tuhan ajarkan. Setiap waktu itu adalah pertanggungjawaban. Sahabat seperjalanan, kalau kita punya anggota keluarga, lalu kita ada mobil itu diisi bensin, lalu berputar-putar tanpa tujuan, dihabiskannya bensin yang memang dibeli dengan uang, lalu apa sikap kita? Kita akan marah-marah. Demikian juga kalau kendaraan itu membutuhkan bensin, maka bensin hidup kita itu salah satunya adalah hidup kita. Waktu anugerah, kronos yang dipakai oleh kita setiap hari, maka pergunakan dengan baik. Bagaimana kita cara mempergunakan waktu yang ada? Terus memperbaiki diri menjadi lebih baik, bertanggung jawab untuk setiap kewajiban yang menjadi tugas kita untuk kita laksanakan. Karena apapun yang kita lakukan, baik menggunakan waktu, menggunakan karunia, menggunakan potensi, menggunakan segala sesuatu, kita punya tanggung jawab penuh kepada Tuhan. Dan satu hari kelak nanti akan dimintakan. Kita tahu dengan jelas betapa kita malasnya dengan orang-orang yang diberi kepercayaan, tapi tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kita akan marah, kita akan kesal. Mungkin kita tidak akan dilibatkan orang tersebut, kepercayaannya akan diambil, lalu kita akan berikan kepada yang lain. Itu kasusnya sama dengan perumpamaan talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Mereka diberikan, tetapi yang 1 talenta tidak bertanggung jawab. Waktunya dibiarkan begitu saja. Talenta yang diberikan tidak diolah, tapi dikubur di dalam tanah. Lalu tatkala Tuhan pemilik talenta itu datang, yang ada disalahkan tuannya. Tuhan adalah hamba yang kejam, yang mau menuai di mana Tuhan tidak menabur, yang mau mengambil di mana Tuhan tidak memberikan. Yang terjadi adalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan kiri, menyalahkan kanan. Lalu apa yang terjadi? Itu bentuk daripada sebuah kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Hidup penuh dengan hikmat itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang Tuhan akan mintakan kepada kita. Hiduplah dengan penuh hikmat. Terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang dan bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah yang memberikan semua kelimpahan yang terbaik di atas hidup kita. Tidak ada yang second, tidak ada yang kualitas 2, tidak ada yang kualitas 3. Semuanya diberikan kualitas yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Kalau Tuhan sudah memberikan kualitas yang terbaik, bagaimana sikap kita? Kita tidak menghargai atau kita mempergunakannya secara bertanggung jawab. Karena satu hari kelak nanti, sebagaimana Tuhan pemilik talenta memberikan talenta kepada anak buahnya, Tuhan pun akan datang sebagai pemilik talenta hidup kita. Lalu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Jangan sampai kemudian Tuhan itu berkata, "Hai hamba yang jahat, pergilah ke dalam perapian yang menyala-nyala dan engkau akan binasa di dalamnya." Sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk hidup penuh dengan hikmat, menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah hidup penuh dengan hikmat. Amin.